Aku Aili Nicole, aku kuliah di Podomoro University, jurusan Entrepreneurship, lulusan tahun 2018. Di tahun 2017. Awalnya itu bermula karena aku merasa kayak udah mau lulus, jadi harus kayak kerja gitu. Saat itu aku merasa kayak makeup artist itu lagi booming. Jadinya aku mencoba untuk ngeles dan memulai bisnis makeup artist. Ini awalnya karena hobi, jadi aku hobi dandan gitu untuk diri sendiri. Tapi kan aku belum tahu nih untuk ketemu klien itu bisa gak ya aku. Makanya aku mencoba dari ngeles dan mencoba pertama ke klien aku di tahun 2017. Ternyata aku suka dengan bidang jasa ini gitu. Jadi selama aku kuliah di Podomoro University itu aku belajar bagaimana untuk menciptakan peluang. Bukan hanya kayak sekedar untuk makeup aja, tapi kedepannya aku tuh melihat ada peluang di mana aku tuh bisa membuat brand sendiri. Contohnya untuk buat robe untuk pengantin atau aksesoris seperti kebutuhan para makeup artist untuk membuat portfolionya. Lebih fokus untuk di makeup class. Aku punya target mencapai 10 student dalam waktu 1 tahun, dan juga kedepannya aku akan lebih fokus untuk makeup bride. Tantangannya pertama itu adalah modal. Modal itu untuk di bidang bisnis makeup artist ini nggak sedikit gitu. Terus tantangan kedua yang paling susah menurut aku itu komunikasi yang baik. Gimana cara kita bisa berkomunikasi sama klien yang baik, nunjukin ke klien kita harus kayak selalu seneng, even though kalau kita lagi sakit pun kita nggak bisa manja depan klien gitu, kayak bilang aduh kayak nggak enak badan atau apa segala macam. Pokoknya kita harus kayak di depan klien itu harus selalu kayak happy, karena itu akan mempengaruhi mood kliennya juga. Fani Adelina. Kenapa? Karena Cihani itu dia sifatnya emang baik dari dalam maupun dari luar juga. Orang tuh seneng untuk berteman sama dia. Terus juga cara Cihani untuk mengajar itu mengajar dari hati. Jadi benar-benar aku udah mengikuti kayak beberapa kali workshop ataupun kelas private, itu kayak berasa banget tekniknya semua itu dikasih benar-benar detail banget. Terus Cifani itu juga mengajarkan cara disiplin, komunikasi yang baik, dimana itu sangat penting banget untuk kami para makeup artist supaya bisa bekerja dengan baik. Ada. Nah, kedepannya ini aku pengen banget bisa ikut join sama Kodonilim. Kenapa sih Kodonilim? Karena Kodonilim itu memiliki ciri khas makeup yang dimana aku suka banget dan ngerasa natural dan kayak yang tipikalnya sama dengan aku. Jadi kedepannya aku ingin belajar untuk fokus ke bright melalui Kodonilim. Nah, untuk podivers di luar sana, motivasi dari aku itu bekerja itu harus niat. Kenapa? Karena kita bekerja dengan niat tidak akan mengkhianati usaha kita. Terus kayak gitu, bekerja harus dari hati. Kenapa sih? Kalau misalkan kita punya fokus bukan ke goals kita, kayak aku makeup bukan untuk kayak pengennya sih kliennya seneng gitu, tapi fokus aku untuk mendapatkan uang. Jadi saat dimana kayak uang itu nggak sebanding dengan hasil kerja aku, kayak capeknya aku, itu pasti aku ngerasa tuh kayak nggak semangat. Tapi kalau misalkan kita punya fokus kayak oh klien tuh seneng ya sama hasil makeup aku, makanya tuh aku punya kepuasan tersendiri gitu loh. Terus di luar itu juga kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, karena kalau berkomunikasi dengan baik itu kedepannya tuh bakal ada koneksi-koneksi yang besar nunggu kalian. Jadi harus niat, komunikasi harus baik, bekerja harus dengan hati gitu.
mahasiswa Podomoro University jurusan Manajemen Rekayasa Konstruksi angkatan 2015. Alasan saya mengikuti program Mistert ini adalah awalnya merupakan dukungan dan dorongan dari keluarga dan orang-orang sekitar saya yang membuat saya tertarik untuk mengikuti lomba di bidang beauty pageant ini. Dan di lomba beauty pageant pertama saya berhasil memenangkan kategori Mistert Indonesia Intelligentsia 2016. Pengalaman yang saya dapat selama Mistert ini sungguh sangat banyak, yaitu contohnya saya mendapatkan pengetahuan yang sangat luas mengenai lingkungan tempat kita hidup dan berperilaku sebagaimana putri semestinya. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk berkunjung langsung ke perkebunan kelapa sawit di Riau, Pekanbaru, dan bertemu dengan orang-orang terhormat. Dan Podomoro mendukung saya dalam hal sosial media, yaitu melalui Instagram, dengan mempromosikan saya untuk mengevote saya sebagai Mistert Indonesia 2016. Dan pelajaran yang saya dapat di bangku kuliah sangat membantu saya untuk mengikuti lomba di Mistert ini. Contohnya adalah pelajaran retorik yang memberikan saya pengetahuan dan kemampuan untuk public speaking dan writing. Dan saya juga mendapatkan pengetahuan dan konsep tentang green building yang saya dapat gunakan sebagai materi presentasi saya saat mengikuti lomba Mistert ini. Dan harapan saya setelah mengikuti ajang Mistert ini tentunya Podomoro University dapat lebih terangkat dan lebih dikenal oleh lebih banyak masyarakat. Dan saya juga berharap kita sebagai masyarakat dapat lebih sadar terhadap lingkungan dan memulai gaya hidup untuk yang ramah lingkungan, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi jumlah sampah plastik yang kita pakai. Because I believe a little positive thing can make the world a better place. Jadi di awal kita bikin GCC ini adalah karena salah satu dari teman kita itu kebetulan dia lulusan dari SMK jurusan Tata Boga. Jadi kenapa kita kepikiran bikin brownies juga? Karena yang kita lihat di peralatan di sekitar kita itu kalau makan brownies itu kita harus potong-potong dulu. Habis itu kita bungkusan kotak susah tuh pakai langsung makan. Jadi kita inovatiin brownies kita dengan konsep brownies bites, yaitu brownies yang dimakan langsung satu bite. Jadi kita udah potong-potong dalam ukuran kecil dan juga packagingnya gampang dibawa karena udah pakai training cost sama ada zip, jadi langsung ditutup. Nah, kita juga kenapa di makanan ini kan brownies ini bisa dibilang snack kan, karena kan kalau orang misalnya jam sore hari, jam 4, jam 3 tuh lagi di kantor atau di rumah, kadang kan mau belanja perut sebelum jam 6 jam 7 makan malam. Nah, salah satunya kan brownies ini banyak orang suka. Nah, akhirnya kita bikin kue brownies dan dipotong biar memudahkan orang untuk makan. Perjuangannya apa ya? Mungkin awal-awal sih mungkin agak berat kita karena untuk produksinya sendiri sebenarnya kita masih di Bogor, rumah teman kita di Bogor produksinya, jadi belum, maksudnya masih terhambat lah produksinya tuh, jadi harus gitu sih kirim ke Bogor, dari Bogor kirim ke Jakarta, dan bagi waktunya sih mungkin kita harus bikin karena kita masih produksi sendiri, jadi mungkin itu sih perjuangannya di sini. Pastinya senang, gak nyangka juga soalnya kita tuh kayak nggak percaya juga kayak gitu, soalnya kan waktu semester 1 juga ada kayak ngirim KBMI itu ke KMK, tapi kita kayak gak lolos gitu. Cuman ya kita lakuin aja terbaiknya kalau kita berarti. Ini kan kita dapat permodalan. Jadi yang pertama kita bakal lakuin itu kan kayak tadi dibilang kita itu produksinya masih di Bogor. Nah, kita mau pindahin ke Jakarta biar transportasinya bisa lebih hemat, supaya bisa lebih efektif juga produksinya. Terus kita juga mau beli peralatan-peralatan yang lebih khusus lah, dari mulai oven sama alat-alat peralatan kecilnya supaya benar-benar bisa lebih produksi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir kita juga dari segi penjualan, ya kita pengen endorse karena kan sekarang sosial media itu salah satu platform berjualan yang
paling mudah dan gratis kan. Jadi kita manfaatin sosial media sebagai platform untuk mempromosikan produk kita. Salah satunya dengan endorse selebgram atau influencer supaya produk kita bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Terus juga kan dari segi varian baru ada 3 produk kita biasanya itu. Nah terus kita mau ngembangin lagi jadi program-programnya khas. Sebenarnya yang kita pelajari dari kampus sih banyak ya, dari dosen-dosen juga mentor. Yang paling utama kan ya pelajaran IELTS, speaking and acting, mereka entrepreneur leader. Karena di kala itu kita benar-benar dibimbing mengajari cari idenya, terus bagaimana kita mau promosi itu gimana, target market kita siapa, bikin business plan, benar-benar dibimbing sama mentor sama dosen yang mereka itu juga benar-benar ada pengalaman bikin bisnis. Nah, jadinya kita ya bisa bikin bisnis itu kalau mau nanya ada kebutuhan kita bisa langsung nanya. Kita juga dari accounting kan di semester dari awal udah dapat, jadi kita pembukuan yang mulai belajar pelan-pelan. Paling yang kita belajarin kalau dari mentor sama dosen-dosen tuh kalau bilangin semua permasalahan tuh pasti ada dalam luar hati dalam bisnis. Sekarang pasti saya menghadapi kayak ada vendor ini kurang pas, tapi itu pasti ada dalam luar. Provide, because one bite is never enough. Kami mahasiswa, mahasiswi berbudi, sang penjaga budi. Kesehatan dengan swab PCR didukung oleh seluruh tim marketing communication Podomoro University. Dan siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol cantik tentang entrepreneurs start from day one. Jadi kita akan ngomong sama pakar-pakarnya langsung dan tentu saja kita akan bertanya-tanya tentang apa sih pengalaman yang sesungguhnya dari teman-teman kita yang sudah pernah berkuliah di Podomoro University. Dan kita akan masuk ke slide yang pertama, yaitu kita akan mute. Kita akan mulai dengan apa yang kita akan pelajari di Podomoro University selama 1 tahun ke depan. Dan tentu saja di siang hari ini kita ada berbagai macam hadiah, yaitu 5 saldo OVO 100.000 yang nanti akan diberikan kepada yang beruntung tentu saja, karena kita akan ada fortune of wheels, lalu akan ada kuis untuk 6 orang dengan saldo Rp50.000, dan tentu saja kita akan ada hadiah-hadiah hiburan menarik lainnya, dan tentu saja jangan lupa kita punya beasiswa selama 8 semester dan beasiswa up to 100% in Podomoro University. And my name is Dea Wibowo, I'll be the MC for today. Dan kita akan ngobrol-ngobrol panjang dan ngobrol-ngobrol cantik tentang apa yang ada di Podomoro University. Dan next-nya adalah kita akan masuk ke apa sih pengalaman jadi entrepreneur di Podomoro University. Clickers next to the next slide. Oke, ada apa saja sih hadiahnya kita hari ini? Nanti seluruh hadiahnya akan dibagikan di akhir acara dan kita akan masuk ke paparan yang segera kita akan mainkan bersama. Let's check this out. Breathe in 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고 한계 속에 가려져 한 줄기 빛도 없이 고민하고 또 고민했었어 오늘의 나를 위해서 남과 다른 시선에 또다시 뒤처지는 그런 날
달려나가 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 날 속에서 끝없이 달려봐 거친 세상 속 삶이 나를 누르고 점점 버거워질 때 내게 건네온 그 손길 한 번 더 일어나라고 때론 울기도 하고 때론 소리치지만 내겐 절대로 지울 수 없는 나만의 중심 위에서 남과 다른 시선에 또다시 비춰지는 그래 반대로 나를 일으켜 달려나가 지금부터 시작해 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 말 속에서 끝없이 달려봐 거친 세상 속 서로에게 빛이 되는 간절한 꿈아봐 지락갔던 밤하늘도 또 한 번 이겨내면 돼 달려나가 I love myself 잃어버린 나를 다시 찾을 거야 Running running 너와 함께라면 모든 말 속에서 바라는 곳에 닿을 그날을 Oke, follow your dream ya. Tadi itu kalau kita lihat di layar sekarang, siapa yang kena war-nya antara tim Dan Ji Pyong sama tim Namdosan. Ini kayaknya perang terpanjang ya dalam sejarah drama Korea. Dan kita tahu banget kenapa tadi kita ngomong mengenai follow your dream di Sandbox, itu yang kita lakukan pada saat kita lagi ada di Entrepreneur Start from Day One in Podomoro University. Ini kayaknya anak-anak kita nih, ya, Sir Wisnu dan Sir Felix, zaman masih di kelas style di Podomoro University. And what happened after 2 or 3 years, mereka akan jadi seperti ini. Wah, ini makin kece ya. Karena Samsung itu berubah jadi startup yang memang diakui oleh dunia. Dan ini yang kita akan tanya-tanya nih, sama yang namanya Sir Wisnu Dewobroto. Beliau ini adalah the head of entrepreneurship program, sekaligus the head of Podomoro University Entrepreneurial Leader Center ya, namanya adalah PUCell gitu ya. Nah, Sir Wisnu akan memberitahu tentang kok katanya di Podomoro University itu hari pertama langsung harus jadi entrepreneur. Nah, kita akan langsung nih ke Sir Wisnu. Sir Wisnu, kita boleh nih sharing session dari Sir Wisnu tentang apa yang terjadi pada saat hari pertama anak-anak ini masuk sebagai mahasiswa di Podomoro University. Silakan, Sir Wisnu. Thanks a lot, Miss Dea. Halo teman-teman, Sobat Gempita, dimanapun Anda berada, Podivers juga yang lagi nonton kita semua. Selamat siang, sehat-sehat selalu. Dan tadi memang sudah diceritakan oleh Miss Dea di awal, dan film startup tadi sebenarnya menggambarkan keseluruhan proses dari Miss Dea. Jadi di Podomoro University itu persis sama pada saat Namdosan dan ketemu dengan Dalmi gitu ya, kemudian bikin perusahaan, kemudian banyak ketidakpastian di situ, memang itu persis sama. Nah, saya akan kasih tahu nih sebenarnya secret recipe-nya apa. Kenapa teman-teman mahasiswa di Podomoro University ini memang dalam hal kewirausahaan dia stand out banget. Karena yang pertama, kita menganut keberagaman entrepreneurship.
Jadi tidak hanya digital saja, tapi ini banyak sekali, kita punya 8 program studi, dan semuanya ini sebenarnya diselimuti oleh wirausahaan atau entrepreneurship. Nah, ini coba di next. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat di layar, ya ada gambar Jami waktu itu jadi CEO. Kalau misalnya teman-teman lihat di awal, nggak tahu kalau teman-teman masih ingat nggak ya, pada saat dia ketemu dengan 6 dosen pertama kali. 6 dosen kan namanya ya? Ya, saya takut ketuker. Oh ya udah, berarti sama. Saya khawatir ketuker, tapi benar 6 dosen. Jadi pada saat dia ketemu di acara itu ya, dan itu persis sama pada saat kita di hari pertama di Podomoro University, khususnya di mata kuliah namanya Thinking and Acting Like Entrepreneurial Leader. Nanti Sir Felix akan ceritakan mengenai itu bagaimana prosesnya. Tapi kalau misalnya dia ya perhatikan dari awal ketemu sampai akhirnya dia jadi sesuatu di akhir, itu ada apa ya, scene yang berubah-ubah. Jadi maksudnya ada kondisi yang cepat sekali berubah. Dan itu yang kita sebut dengan ketidakpastian. Pada saat startup atau teman-teman mau jadi entrepreneur, pasti banyak ketidakpastian yang terjadi. Saat ketemu CEO-nya, saat disuruh pitching ke si Dami waktu itu pitching, masih ingat nggak waktu ada scene-nya bahwa dia mencoba untuk bikin skrip, terus kemudian diperbaiki sama satunya lagi Hanji Piong. Nah, di situ lagi dia diperbaiki, terus kemudian akhirnya dia pitching sampai akhirnya dia berhasil. Nah, ketidakpastian itu sebenarnya mestinya yang menjadi permasalahan kewirausahaan, dan khususnya di Indonesia itu ketidakpastian itu adalah salah satu yang memang sulit untuk kita beradaptasi. Tetapi ada jawabannya akhirnya. Saya mendalami kewirausahaan itu sudah hampir 20 tahun lebih, Sir Felix. Jadi ini saya mau kasih tahu nih, ini kita pindah dulu ke negara lain. Ini ada kenal tuh. Nah, ini adalah siapa ini namanya? Ada yang tahu Tesla? Ini dia, Elon Musk. Ini waktu itu saya kaget nih, karena untuk jadi entrepreneur yang tadi dialami oleh si Dalmi, kemudian Hanji Piong dan juga 6 dosen, dia kan belajar bagaimana caranya membangun sebuah bisnis. Akhirnya saya belajar juga, dan kemudian ada si Elon Musk bilang begini, business school don't teach people how to create companies. Saya kaget. Kemudian apa sih sebenarnya rahasianya supaya bisa jadi 6 dosen, Dalmi dan kawan-kawan tadi dari Samsung-Tech ya, yang kemudian dia berhasil. Ternyata ini setelah dipelajari nih teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di grafik ini ada di sebelah kiri, itu adalah entrepreneurial management atau entrepreneurship school, yaitu Podomoro University sekarang, dan yang di sebelah kanan itu adalah traditional management atau yang disebut dengan business school. Oke, tadi kan dibilang bahwa si Elon Musk bilang jangan belajar, atau dia bilang ya, ini mohon maaf soalnya ini kalau misalnya si Elon Musk ngomong itu biasanya kita jalan kayak tapi ada benar-benar juga. Setelah dipelajari, traditional management atau business school itu ada di area kanan, yang di bawahnya teman-teman lihat ada low uncertainty. Sedangkan yang di sebelah kiri itu adalah high uncertainty yang dialami oleh Dami, yang dialami oleh 6 dosen dan kawan-kawannya. Jadi high uncertainty ini kuncinya sebenarnya. Kenapa di Podomoro University itu mahasiswanya itu berprestasi bahkan sebelum lulus? Karena dia memang fokus ke area yang high uncertainty. Nah, boleh di-klik next. Ya. Ya, di high uncertainty itu di mana kalau misalnya kita lihat teman-teman yang warna merah itulah sebenarnya area di kita di Podomoro University. Kita tidak hanya mengajarkan bagaimana berbisnis, tetapi entrepreneurial mindset itu sudah dibangun bahkan di hari pertama teman-teman masuk di Podomoro University. Bedanya apa, Miss? Nih, saya kasih tahu bedanya. Ini our secret recipe. Ini rahasia rahasianya Podomoro University ini. Biasanya kalau di sekolah-sekolah lain ya, atau di sini business school atau traditional management, dia fokusnya ke execute uncertainty. Nah, kata-katanya itu dari certainty sama uncertainty. Kalau uncertainty itu adalah kondisi-kondisi yang ada di
film startup itu, Miss. Hmm. Jadi pada saat tiba-tiba dia ketemu sama investor, tiba-tiba dia dimusuhin sama temannya sendiri. Iya, tiba-tiba ada media datang yang mau Nah, jelek-jelekin dia betul. kan? Iya, kejadian tuh. Ditambah lagi itu persoalan cintanya juga uncertainty juga. Dan kayaknya Iya, banyak mana ya ya? yang dapat 6 dosan Xiaomi di Podomoro ya. Iya. Tapi kalau masalah cinta-cinta saya biasa cepetin. Biar cepet, soalnya kan itu bikin deg-degan. Iya. Oke, dari strategi itu semuanya itu lebih ke uncertainty. Nah, kalau di Podomoro ini adalah yang di sebelah kanan, yaitu adalah entrepreneurial management. Di situ ada kata-kata yang namanya eksperimen. Wah, jadi kita ini tidak melakukan saya, tapi kita bereksperimen. Kita mencoba, karena mencoba itu kita akhirnya salah, dari salah itu kita berhasil. Kalau teman-teman lihat di film juga begitu, Miss. Jadi misalnya dia mencoba gagal lagi, dia mencoba gagal lagi, berdoa gitu kan. Iya. Kemudian dia ke gereja terus mencoba gagal lagi, kena datang ke investor gagal lagi, dia belajar terus. Nah itu memang film Starlight itu menggambarkan bagaimana kehidupan teman-teman mahasiswa di Podomoro University. Nah kalau dilihat sebelah kanan, itu dia bilang ada horizontal teams. Horizontal teams itu tim kita nanti dijelaskan sama Sir Felix. Kita itu paling mulai dari antara 5 sampai 10 orang, bahkan ada 3 orang. Jadi semuanya itu yang ada CEO-nya merangkap menjadi marketing juga, menjadi sales juga, sama kayak di film persis. Nah, itu bedanya kalau di business school atau traditional management, dia lebih ke vertical team, Miss. Dia diajarin bagaimana struktur organisasi yang bagus dan sebagainya. Nah, memang kalau di uncertainty ini kan rentan jatuh ya. Yes. Ya. Kalau misalnya di teman-teman atau mahasiswa yang di angkatan pertama atau di semester 1, semester 2, itu memang sengaja dijatuhin. Sengaja dijatuhin. Biar ngerasa. Ya, biar dia ngerasa dan dia belajar. Yes. Karena dari situlah sebenarnya our secret recipe. Aha. Nah, ada 3 huruf aja tuh. A, C, T. Dan ini adalah hal yang terus digaung-gaungkan pada saat kita masuk di Podomoro University di semester 1. Coba dulu, ayo coba dulu, dan sebagainya. Sebenarnya ini bukan kita belajar tidak langsung gitu ya, tapi kita belajar di one of the best business school di Amerika. Dan pasti di Amerika kita tahu entrepreneurship adalah negara nomor 1 entrepreneurship di dunia adalah Amerika, dan kita belajar, we learn from the best. Oleh karena itu ini secret recipe-nya. Act. Setelah act, melakukan kesalahan yang kemudian dia learn. Gitu. Mengalami langsung ya Mas ya. Pokoknya action dulu baru kita belajar. Ya. Ini berbeda teman-teman pada saat mungkin teman-teman ada pendekatan di waktu SMA dulu, di mana guru itu memberikan kasih tahu bagaimana caranya, kemudian teman-teman melakukan. Kalau itu artinya kita learn dulu, baru kita act. Tapi kalau di sini adalah kita coba dulu, teman-teman coba dulu, belajar dari kesalahan, coba lagi, belajar dari kesalahan, coba lagi, belajar lagi dari kesalahan, dan dengan bimbingan dosennya. Pasti. Wah, iya. Habis act, belajar, learn, and then baru build. So 3 ini sebenarnya yang kita belajar dari salah satu, bahkan nomor 1 entrepreneurship di Amerika selama 28 atau 27, saya lupa ya, berturut-turut tapi 1, 2, 3 sampai 20 lebih. The best terus ya, the best terus. So kuncinya itu, we learn from failure. Dan entrepreneur itu tidak bisa terlepas dari failure. Kalau misalnya dia Sir Felix lihat di film startup, itu pasti failure terus dia gagal. Banyak apa ya, kisah-kisah kegagalan itu yang memang diangkat dan akhirnya bikin dramatis, kita nonton. Iya, betul. Kita nonton itu sampai spanduk di mana-mana kan gitu. Khususnya yang ya kalau failure, kalau ini kan learn from failure, tapi kalau untuk yang Han Ji Pyeong kayaknya failure terus tuh. Soalnya failure sampai di percintaan ya. Failure di percintaan tapi dia sukses. Dia sukses di bidang lain. Oke. So we learn from failure, not from success. Kalau kisah sukses banyak teman-teman, tapi learn to failure ini adalah khasnya banget Podomoro University. Dan untuk supaya kita bisa act, makanya kita siapkan kolamnya nih, Miss. Ada di pameran itu nggak sekelas pameran sekolah.
tetapi langsung berhadapan dengan nama-nama brand terkenal. Startup asli ya? Startup asli, bahkan yang perusahaan yang memang berjalan sudah besar sekali, perusahaan pesawat, perusahaan ya ada itu Sebelah-sebelahan ya? sebelahan Booth-nya? yang depannya L itu, Wow. pesawat depannya L itu sebelahnya booth ini. Kemudian Wow. pada saat kita di sebelah kiri bawah, kita langsung terjun ke pemilik restoran untuk belajar F&B. Begitu juga teman-teman di HBP, dia mendatangkan langsung chefnya dari Australia. Betul, ini pemenang MasterChef season 5 ini ya. Nah, itu cara-cara bagaimana anak-anak mahasiswa itu bisa act. Dia langsung ketemu dengan maestronya marketing. Betul. Di mana yang kadang-kadang kita ini bikin jadinya susah ya. Iya. Tapi mahasiswa bisa tertemukan yang di tengah. Kalau misalnya Sir Felix dan Miss Diat tahu, itu adalah Marta Tilaar yang langsung. Betul, number one ya. Nah, dia langsung ngajarin ke anak-anaknya. So that's entrepreneur activities di Podomoro University, dan itu yang kita lakukan. Dan oleh karena itu teman-teman, di semester 1 pun di any kind of program studi, emang ini yang masuk ke WhatsApp saya. Di mana waktu pertama dibikin kirain praktek, nggak terlalu percaya dia, tapi ternyata berekspektasinya dia udah keburu turun, tapi ternyata dia lebih dapatnya lebih banyak gitu. Dan dia bilang pas masuk dia ekspektasinya oke banget, banyak belajar, koneksi ke orang-orang yang juga nggak main-main. Marta Tilaar kita masuk, Bu permisi mau belajar kan gitu. With the number one entrepreneur yang real langsung ya. Makanya kita learn from the best, dan itu caranya belajar menjadi seorang entrepreneur langsung. Dan nggak usah nunggu sampai nanti lulus, Miss Dea, Sir Felix. Mereka itu udah berprestasi atau sudah melakukan proses kewirausahaan tuh bahkan di tahun pertama. Ini teman-teman kalau misalnya lihat, itu dari Podomoro University itu masih semester 2. Langsung bisa ikut. Iya, yang lainnya itu masih udah semester 5, 6 dan sebagainya. Dan prestasi yang baru nih Sir Felix di tahun 2021, kita tuh selalu mendapatkan peringkat teratas untuk keren banget nih. Ke bisnis gitu dari pemerintah. Dan kalau tahun bisa 120 juta per tahun, dan sekarang lebih banget 180 juta. Wah, ini kalau misalnya ditotalkan itu bisa 200 juta lebih. Untuk seluruh mahasiswa di Podomoro University. Dan inilah mahasiswa-mahasiswa yang dapat ini di 1 tahun loh. Di 1 tahun. Iya, ini di semester 2. Di semester 2 gitu. Ada desain produk, ada HBP, ada kewirausahaan, dan hotel bisnis, banyak sekali. Hukum bisnis dan sebagainya. Oleh karena itu, nggak heran kalau misalnya alumni kita memang bagus ya. Dia sudah menjadi entrepreneur dan memberikan solusi kepada masyarakat. Ada yang bikin lada kampung lah, ada yang jadi master chef lah, ada yang bikin produk kekinian di Bali dan sebagainya. So, ini makin banyak lagi. Saya tinggal nanya sih ke teman-teman yang ada di sini, are you the one atau bukan? Are you the one or are you the next entrepreneur from Podomoro University ya, Mas Wisnu ya? Oke, dan nah teman-teman semua, tadi yang diceritakan sama Sir Wisnu itu adalah kondisi di Podomoro University, dan kalau kita lihat-lihat ya Sir Wisnu, itu sama banget dengan kondisi di Sandbox. Karena apa yang terjadi di Sandbox adalah, kalau teman-teman ingat, kenapa Sandbox itu dibuat oleh si investornya adalah karena dia dapat ide dari ayahnya Syodalmi yang jatuh bangun, wah sampai dia berdarah-darah beneran ini ya, nggak cuma berdarah hati tapi fisik juga, sampai akhirnya waktu itu meninggal. Dan dia tahu bahwa being entrepreneur is very tough ya, dia waktu itu bilang seperti itu ya. Akhirnya lalu si papa ini cerita bahwa anaknya waktu masih kecil main ayunan, supaya jatuhnya nggak sakit dikasihlah itu kotak pasir. Supaya apa? Supaya kalau jatuh ya sakit, tapi enggak sampai boncos-boncos gitu lah ya ceritanya. Dan itulah yang terjadi di Podomoro University. So our Podomoro University itu punya komitmen untuk to be the safest place for the students to make mistakes. Ya Mas ya, to fail. Tadi kayak kata Sir Wisnu, itu adalah ready untuk fail gitu. Fail lagi ya kejadian. Dan pada saat waktu Syodalmi dan 6 dosen itu memutuskan untuk pivoting the business, that's also happen in Podomoro University.
berapa banyak anak-anaknya Sir Wisnu sama Sir Felix yang akhirnya tadinya ide bisnisnya A, akhirnya jadi bertolak belakang, gitu ya. So that's what happened in Sandbox and in Podomoro University. Kita berikan sebuah kolam yang lu harus belajar gagal, tapi dikasih sebuah environment yang safe and supportive. Dan fun. Dan fun. Ya, tentu saja dan fun. Dan semua Podivers dan Sobat Gempita yang hadir di siang hari ini, ingat untuk isi presensi dengan link yang ada di chat box, karena nanti akan ada fortune wheel ya. Ini bukan fortune teller ya, tapi fortune wheel yang kita akan berikan kesempatan untuk 5 orang pemenang dengan saldo OVO Rp100.000. Kita ada fortune wheels, kita ada quiz, kita ada souvenir, dan tentu saja kita hari ini ya, Sir Wisnu dan Sir Felix, kita juga ada hadir di lantai 1 Gempita. Ya, kalau dicari lantai 1 Podomoro University bisa langsung memasukkan nama untuk tes seleksi beasiswa unggulan 8 semester up to 100%. Kece banget nggak? Luar biasa ya. Dan kita sekarang akan masuk ke paparan yang berikutnya. Kita akan lihat apa yang terjadi di startup dan apa yang terjadi di Podomoro University right after. 어딘지 모를 꿈결 속에서 행복한 날도 본 것 같았어. 다가올 내일은 불안한 표정이지만 쉽게 나를 놓을 순 없네. 찬란한 빛을 걸어 나를 가둘 듯한 미로 그럴 때마다 난 너를 기억해. 내 꿈을 잊지 않게 해줘. 별이 쏟아지는 곳에 우린 결국 함께 한다고. You are my future, future all the time. 힘든 시간들을 건너 너의 손을 잡고 싶어. You are my sunshine, sunshine all the day. 해가 밤을 돌아 아침을 또 만든 것처럼 날 비춰줘. 너는 또 다른 나의 미래 영원히 계속될 love way. 너는 또 다른 나의 미래 I'll show you my love. 가끔 넘어져 상처가 나도 웃는 모습 난 그게 좋았어. 모든 다짐들 한 번씩 무너지지만 너를 보면 견딜 수 있어. 찬란한 빛을 향해 걸어 나를 가둘 듯한 미로 그럴 때마다 난 너를 기억해. 내 꿈을 잊지 않게 해줘. 별이 쏟아지는 곳에 우린 결국 함께 한다고. You are my future, future all the time. 힘든 시간들이 건너 너의 손을 잡고 싶어. You are my sunshine, sunshine all the day. 내가 밤을 돌아 아침을 또 만든 것처럼 날 비춰줘. 너는 또 다른 나의 미래 영원히 계속될 love way. 너는 또 다른 나의 미래 I'll show you my all the time. 힘든 시간들을 건너 너의 손을 잡고 싶어. Sunshine, sunshine all the day. 해가 밤을 돌아 아침을 또 만든 것처럼 날 비춰줘. 너는 또 다른 나의 미래 영원히 계속될 love way. 너는 또 다른 나의 미래 I'll show you my love.
Wah, ini adalah sequel kedua dari Be Entrepreneur Start from Day One at Podomoro University. Kalau dilihat dari video klip yang kedua tadi, kita akan melihat banget ya bagaimana perasaan itu diulang-alik nih, kayak kata Sir Wisnu gitu ya. Gimana pada saat akhirnya mereka gagal, pivot the business, lalu setelah itu mereka bisnisnya berhasil juara 1, tapi begitu dapat investor dipecah nih. Jadi timnya itu jadi nggak bisa jadi satu tim. Kenapa? Karena yang diambil cuman 3 orang yang memang sangat ahli di IT untuk ditarik ke United States. Nah, pada saat kita lihat di Podomoro University, saya melihat begitu banyak sekali tim yang tadi ada yang CEO-nya dipecat mungkin, ada yang timnya dipecat, dari 3 orang jadi 15 orang, dari 15 orang gugur jadi 1 orang mungkin. Nah, itu juga also happen in our campus gitu ya, dan supporting dari dosen-dosennya. Kalau tadi kita lihat ya bagaimana failure-nya si 6 dosen itu dianggap sebagai loser gitu ya oleh banyak pihak gitu ya, nggak berhasil sih ini orang, kapan sih berhasilnya? Lalu mereka berdua memutuskan untuk berlayar di kapal yang gua nggak tahu arahnya mau kemana, yang gua nggak tahu lautnya bakal seperti apa, tapi gua ambil resikonya dan gua percaya gua bakal bisa berhasil di satu titik tertentu. Ini saya ingat banget cerita pada saat Sir Wisnu bilang, aduh Miss Dea, dia kalau memutuskan untuk berhenti saat itu ya udah nggak jadi apa-apa. Tapi pada saat dia memutuskan untuk lanjut, dia menang tingkat nasional. Ya kan, anak kita ada yang begitu ya, Sir Wisnu ya. Bener. Nah, ini akhirnya kita masuk ke yang sequel kedua. Kita akan ngobrol dengan yang namanya Sir Felix Oktarianto, yang beliau ini juga adalah lecturer dari Podomoro University dan sebagai Head of PU Expertise Center. Nah, kita akan nanya-nanya nih, Sir, bener gak sih kejadian di kampus gitu ya, mahasiswa semester 1 tiba-tiba jadi CEO, tiba-tiba pecat-pecatan dengan all those drama. Actually what happened sih Sir di tahun 1 tahun pertama itu? Silakan Sir Felix. Thank you Miss Dea. Hai Sobat Gempita, Podivers dan calon Podivers semua. Apa yang Miss Dea tadi ngomong bener banget. Jadi di Podomoro University, seperti yang Mas Wisnu sudah bilang, kamu akan dapat banyak kesempatan untuk act dulu nih. Habis itu baru belajar learn, habis itu build. Nah, kita di sini memang juga mempunyai, Sir Felix akan sharing sama kalian sedikit, kita akan lihat gimana hidup kamu di tahun pertama, 2 semester pertama ya, dijungkir balikin nih Miss Dea. Jungkir balik, bener-bener kayak jungkir balik gitu ya, seperti yang tadi Miss Dea cerita, sama kayak di startup punya film gitu. Jadi kita akan mulai dulu dengan business idea. Semester 1, kalian sudah harus langsung bikin rencana bisnis. Sudah langsung loh ya, nggak nunggu lama, nggak pakai lama, nggak nunggu semester akhir. Tapi di semester 1, kamu harus mulai pikirin mimpi kamu. Gue mau bikin apa? Mau jualan apa? Boleh barang, boleh jasa, boleh apa aja, Miss. Ya, Miss Wisnu ya. Jadi, di sini yang penting adalah para dosen-dosen kamu akan membimbing, tetap membimbing, menemani. Ya. Sambil contohnya nih, ini mari kita lihat sama-sama. Ide itu bisa datang dari mana saja. Mulai dari Anda ngamatin. Nah, kalau di startup kan mereka mikirin dari problem ya, Miss. Oh, masalahnya apa nih? Kita perlu bikin aplikasi apa nih? Aplikasi financial, fintech, dan sebagainya. Nah, kalau kita mulai dari simple-simple nih, contoh di kelas, kita kan sama-sama diskusi, brainstorming. Oh, ada kesulitan misalnya orang betapa susah menjangkau sistem pintu tol, sehingga lahirlah yang namanya tong-tol. Nah, ini contoh sederhana, contoh simple ya, dari problem, orang susah, nah kita pikirin solusinya apa, bisa jadi produk atau bisnis apa. Demikian juga kayak siapa sini yang nggak pernah makan Indomie atau kopi-kopian, pasti pernah ya semuanya. Nah, sendok garpu yang bisa dilipat. Kedengarannya simple, tapi teman-teman di Podomoro University bagian product design itu kerjanya mikir kayak gini, Miss. Jadi semua prodi kita dapat muatan tile yang Mas Wisnu tadi bilang. Semua prodi harus mikirin wirausahawan, ya. Jadi, oke, mereka biasa ngerancang produk. Produk apa yang kira-kira merupakan solusi kebutuhan masyarakat? Nah, banyak nih Sir Wisnu dan Miss Dea. Contohnya teman-teman entrepreneur kemarin sempat juga ada produk yang menarik. Yaitu apa? Mereka bikin untuk tempat pelapis dudukan toilet. Bahkan sebelum pandemi loh, Sobat Gembita, ya, pelapis dudukan toilet, Miss. Karena mereka tahu wanita sangat kesulitan pada saat ke toilet umum gitu ya. Saat ke toilet umum itu, aduh bahaya nih. Banyak sekali bakteri-bakteri, bisa-bisa kanker serviks gitu ya. Nah, tapi produk yang beredar di masyarakat masih jarang sebenarnya. Nah, setelah pandemi, malahan semua orang udah semprot semua gitu ya, Miss ya. Nah, ini anak entrepreneur kita sudah berpikir jauh sampai ke arah sana buat itu.
Ya, lain lagi contohnya bagian prodi lain ada yang kepikiran untuk membuat kotak P3K di dalam untuk rumah-rumah, tapi desainnya yang bagus-bagus, yang kece. Karena banyak orang kan nggak mikir ke arah sana. Ya, nah ini contoh-contoh kalian sebenarnya bisa bikin apa saja. Nah, ini Sir Felix akan sharing sedikit contoh lain ke Anda. Siswa kita, mereka ada yang peduli dengan osteoporosis. Mungkin sobat-sobat Gempita ada yang tahu dari nenek, mama barangkali, atau siapa saudara yang ternyata punya tulang osteoporosis. Ya, wanita sangat rentan osteoporosis. Berangkat dari sini mereka ditantang, tadi, melakukan riset dulu. Riset dan kemudian mereka lakukan. Oh, ternyata solusinya adalah protein. Tapi banyak orang nggak bisa minum susu atau laktosa intolerance. Ya, lalu mereka berpikir mencari sumber yang lain, latihan nih, diskusi sama teman-teman, buka literatur, cari sendiri. Oh, ada kacang edamame nih, Miss, bisa dibuat menjadi susu yang sehat. Ya, nah ini proses yang kalian akan alami nanti dalam proses pembelajaran. Wow. Hasil akhirnya, Miss, mereka bikin produk yang namanya sunut, susu nut, ya susu yang gila, susu dari kacang, tapi bukan kacang kedelai udah banyak gitu ya. Nah, mereka cari yang nggak banyak, Mas Wisnu. Carinya adalah kacang edamame. Ya. Nah ini kalian nanti waktu terjun ke Podomoro University juga mikir-mikir yang nut-nut yang gila-gila kayak gini nih. Ya. Nah terus kemudian kalian akan mikirin kepada siapa kalian harus jual. Karena nggak semua orang bisa pasti ya. Nah terserah nih anak-anak kita ada yang mikir bahwa perlu jual ke kelompok yang sangat kaya nih, A++. Ada yang mikir, enggak, gue yang penting banyak. Kelas menengah ekonomi menengah ke bawah punya targetnya. Macam-macam. Nah, yang penting mereka nanti akan setelah jangan khawatir, para dosen bantu jelasin nggak? Tentu jelasin. Jadi kayak Mas Wisnu di kelas akan ngasih tahu, oh kita harus lihat demografik, psikografik, behavioral dan sebagainya. Ya, jadi ini sebuah proses. Hasil akhirnya teman-teman, bukan hanya untuk tugas kuliah, bukan. Tapi ya kayak Miss Dia bilang, dari kelompoknya ini bisa berkembang. Setelah selesai tugas file, banyak sekali dari siswa Podomoro University yang bahkan meneruskan. Mereka punya bisnis jadi bisnis beneran. Contoh anak entrepreneurship ada yang banana cake sampai di Bali ya, jadi souvenir kayak buah tangan yang sudah semua orang ya Mas Wisnu ya, semua orang kalau ke bandara Bali perlu nih banana cake-nya. Nah demikian juga ada yang bikin kopi, bikin mensuplai kemana-mana. Ya, nah ini yang merupakan hal yang sangat penting buat mengapa seperti startup di Podomoro University kita lakukan. Jasa, ada yang cuci sepatu, ya unik-unik, ada yang bikin sabun, dan sebagainya. Nah, kemudian kalian akan belajar bagaimana cara jualannya. Nah, ini yang Miss Dia paling suka pasti, yaitu pada saat kalian masuk semester 2, mulai musim nih Miss, semua harus jualan real, seperti yang Mas Wisnu bilang tadi. Lawan sama sebelah-sebelahnya itu adalah para pengusaha atau perusahaan atau brand-brand yang sudah ada, yang sudah memang biasa jualan. Contohnya mereka harus ikut bazar. Nih, ini nih, mari kita lihat. Ya, ini sebelum pandemi ya teman-teman. Jadi Miss, mereka ikut bazar lawannya brand-brand gede ini. Iya, dampingan sama yang lain-lain. Nah, mereka di sini macam-macam mulai mikirin perlu pakai influencer kah? Kemudian ini difasilitasi dari Pusel, dari Podomoro University. Ada kita bisa di Kokas, di GI. Ada anak-anak cari sendiri. Jadi banyak channelnya. Intinya mereka terjun sendiri. Ada yang di Moritz, Puri, di mall, di Kuningan City ya. Di Kuningan City. Betul. Nah, mereka punya yang beli ya masyarakat awam. Anda langsung ketemu sama pembeli beneran, orang-orang yang pembeli beneran, ya. Di Mall Emporium ini, Miss. Wow. Dan mereka harus bikin booth-nya, pakai apalah-apalah yang kece nih, dekor-dekornya, barang-barangnya, hiasannya, backdrop-nya. Ada yang kopi dicampur pakai mereka inovasi nih, kopi Bentala ini sampai pakai kelapa, Miss. Jadi bisnisnya real, teman-teman, sobat Gempita ya, nggak main-main. Yaitu apa? Gue mau bikin kopi, tapi orang banyak nih kopi, buat kopi. Yang uniknya apa? Oke, mereka eksperimen, cari, tanya sama chef-chef kita. Kebetulan prodi manapun bisa nih. Datang ke kita punya hotel bisnis program juga, saling tukeran. Anak hotel bisnis program bisa datang ke entrepreneurship, tanya gimana cara kita membangun proposal bisnisnya, saling kerjasama mereka. Wow. Nah ini dari proses seperti ini, seperti yang Miss bilang, pasti akan ada banyak drama. Jadi gimana nih? Contoh, ada kelompok nih Miss, satu mau pameran di GI, satu kelompok yang sama nih. CEO-nya mau di GI, tapi yang lain pada mau di Kokas gitu. Senang aja bisa ribut gitu. Iya. Drama mulai terjadi.
Wah, Ada yang dan bilang sana mahal, Miss. oh oke. Dan kalau tidak salah ya, Sir Felix dan Sir Wisnu, waktu itu ada yang di satu tempat, tapi yang satu bayarnya 3 juta, yang satu bayar 5 juta, padahal booth-nya sama besarnya. Berarti kan mereka tuh langsung kontak Iya. the real vendor Real ya. vendor. Dan mereka nggak lagi kita cuman berbayang-bayang pura-pura kontak Iya, itu enggak ya. iya. Deal bener dan deal langsung. Dan ini semester 2 loh Sobat Gempita. Jadi nggak perlu nunggu Anda sudah senior. Masih semester 2 Anda harus telepon ke vendor ya. Terus kemudian nanya, berapa sih sewa booth, belajar negosiasi. Ya, boleh nggak apa gue dapat lebih murah gitu, Miss, tempat lebih bagus gitu. Ternyata mereka mempraktikkan langsung tadi, tadi. Wah. Nah, berhasil ternyata. Ada yang berhasil negosiasi bagus, mereka dapat tempat bagus, harga lebih murah. Ada yang gagal mendapatkan negosiasi ya. Jadi mereka bayar lebih mahal tapi tempat di belakang-belakang nih. Kasihan sih. Tapi Iya, nggak apa-apa, iya. itu yang namanya belajar tadi, belajar dari kesalahan. Lain kali mereka Betul. ingat banget nih, gue perlu belajar cara negosiasi. Iya. Dan mereka karena negosiasinya langsung sama pihak ketiga, jadi mereka juga langsung experience ya. Ini yang namanya mengalami langsung. Karena diceritain Sir Wisnu yang udah lama jadi entrepreneur, udah 20 tahun jadi entrepreneur, udah jadi komisaris, atau Sir Felix yang udah lama bermain di startup bidang teknologi, akan beda rasanya sama kita ngalamin sendiri, gitu ya. Ceritanya beliau-beliau ini bisa kita bikin termangu-mangu. Tapi kalau kita nggak pernah ngerasain langsung, nggak pernah ngalamin langsung, pasti rasanya beda ya, Sir? Bener banget. Dan ya. ini yang diberikan di Podomoro University. Oke. Jadi Tahun pertama ya. Tahun pertama, ya. Nggak pakai nunggu, nanti nunggu semester 8 biar pintar dulu, nggak pakai ya. Jadi, Wow. jadi tenang saja, selama Anda mencoba, salah itu nggak masalah. Salah bukan masalah kalau di kita, ya. Tetapi para dosen-dosen selalu ada, selalu siap untuk membimbing dan membantu kamu. Nah, tentu saja ada hal-hal yang dosen akan lihat-lihat nih, yang perlu dibimbing apa dulu. Kalau drama percintaan, oh itu lain hal ya. Kalau masalah urusan, kalau urusan tadi, jangan salah, ya kalau urusan mendalmi itu dia bantu mencomblangkan. Nah, tapi ada drama yang beneran teman-teman Sobat Gempita dan Podivers ya, yaitu apa? Contohnya pada saat Anda sudah menjadi dalam tim, tentu saja pasti namanya akan ada gesekan, namanya ada problem. Nah, di sini justru mengapa yang berbeda Podomoro University? Karena kami mengizinkan terjadinya Anda belajar seperti di perusahaan beneran, seperti Anda kerja beneran. Yaitu apa? Silahkan di dalam tim Anda terjadi pergesekan. Nggak apa-apa. Itu melatih kedewasaan gimana kita saling mengatasi problem. Ya. Lalu seperti yang Miss Dia bilang, akhirnya akan ada terjadi pemecatan, sama seperti di perusahaan waktu Anda kerja beneran. Sama seperti waktu nanti Anda bangun bisnis beneran. Ini hal yang tak terhindarkan. Tapi kenapa siswa Podomoro University lebih siap? Karena sudah semester 2 mereka udah dilatih kayak gini, Miss. Ya, shock nggak sih bahwa kelompok gue gagal? Jadi gue mesti harus lamar ke kelompok lain. Mereka tidak bisa lanjutkan bisnisnya. Mereka harus lamar jadi pegawai di kelompok lain. Bikin CV, ngajuin supaya diterima. Nah, kayak gini-gini yang inovatif dan di Podomoro University menjadi keunikan tersendiri. Wow. Lalu Miss, kita juga nggak cuma bicara asal jualan, bukan gitu. Tapi kita benar-benar belajar bagaimana sebuah perusahaan secara sistematik yang benar. Contohnya kita harus bikin rencana keuangan, nganalisa gimana pelaporannya, gimana kita sudah selesai jualan nih. Untung apa rugi? Ya tentu saja kalau boleh jangan rugi gitu ya. Tetapi kalau sampai rugi pun nggak apa-apa. Itu namanya proses belajar. Ya, jadi mereka harus bikin laporan keuangan. Anda Sobat Gempita nanti akan belajar cara bikin laporan keuangan. Dan bikin laporannya pun nggak ece-ece, tapi bikin laporannya formatnya, desainnya. Itu kayak annual report company perusahaan. Seperti kalau Anda tahu ya perusahaan-perusahaan publik yang ada di bursa saham, mereka punya nih laporan-laporan tahunan. Ya. Nah, Miss, sharing dikit nih. Pengalaman dari Podivers dulu ikut proyek-proyek tile, ada yang untungnya sampai 28 juta. Bersih. Wow, 28 juta. 28 juta. Students nih, angkatan pertama. Semester 2. Wow. Semester 2. Dan mereka, jumlah anggota kelompoknya hanya 5 orang. Nah, 28 juta bagi 5 orang. Teman-teman Sobat Gempita, ya calon Podivers, coba kamu bayangin, kuliah di sini. Kemudian kamu bikin tugas, dikasih tugas nih memang gitu ya. Tapi tugasnya bikin kamu dapat duitnya untuk siapa? Bukan buat kampus, buat kamu sendiri. Buat kamu sendiri ya. Betul. Nah, terus kemudian macam-macam sih memang. Ada yang hanya 2 juta, ya. Ada yang hanya 2 juta, tetapi ada juga yang rugi. Ada yang rugi nggak, Sir?
Jujur ada. Ya, Iya, ada. iya, iya. Inilah proses pembelajaran tadi. Ada yang rugi 200.000. Tetapi pengalaman berharganya selamanya mereka akan ingat. Betul, Selamanya akan ingat, betul. Miss. Ya, Betul. jadi ini yang priceless. Ya, bahwa betul dalam bisnis bisa rugi. Nah, ini justru mempersiapkan daripada nanti terjun beneran ke dunia usaha, mereka baru shock. Iya, iya, Kok gue iya. rugi ya, gitu. Sekarang udah ngalamin beneran Tapi ya. kalau ini waktu kuliah, seperti yang Miss Dia tadi bilang, the safest place for you to learn. Jadi walaupun rugi nggak apa-apa, kita sudah belajar. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya, oh ya seru sih tadi expo-expo gitu ya, tetapi kalau pandemik gimana nih? Nah, teman-teman nggak perlu khawatir. Di Podomoro University, karena mindset entrepreneur tadi, kita selalu bilang, selalu ada jalannya Mas Wisnu ya. Always ada jalan. Nah, kita ganti nih teman-teman. Jadi tugas siswa-siswa kita adalah meng-create online store, online business. Jadi, boleh lu punya tetap produk dan bisnis konvensional, tetapi dijualnya di marketplace. Dijualnya online. Nah, ini membawa perubahan besar, bahwa menjadi seorang pengusaha kita harus selalu mampu adaptasi. Wow. Itu yang Mas Wisnu tadi bilang. Ya, karena uncertainty tadi ya. Nggak pasti, benar banget. Ya, seperti yang Mas Wisnu tadi bilang. Karena nggak pasti, tiba-tiba terjadi begini, gimana, Sar? Beradaptasi. Ya. Nah, hasilnya, teman-teman, Podivers belajar hal yang baru lagi, yaitu apa? Cara jualan yang dulu, yang buka PO, bazar, berbeda dengan jualan online. Jualan online kita harus melayani. Oh, kalau orang mau chat itu mereka mau dilayani sesegera mungkin. Ya, sama kayak kalian-kalian lah ya, belanja di marketplace, pengennya segera dijawab, ya nggak, juragan. Agan-agan ya. Nah, oke, mari kita lihat. Itu tadi perkataan Sir Felix. Sir Felix ngomong begitu. Perkataan Sir Wisnu gitu ya. Nah, tapi ada yang nggak akan, yang akan real banget ya. Kalian bisa mendengar sendiri langsung dari siswa-siswa kita, para Podivers yang sudah menjalani seperti apa rasanya mereka. I thought learning a business will be tough. At least I feel at the beginning. But then, with the help of through a series of continuous progress tracking in almost every week, it helps us to make our business grow and better. I was will have too many team and a business myself scares me. I will take progress learning and trying our best for the future that is yet to come. I'm grateful for all the shares and thoughts and open up my mind about the entrepreneur world. That is it for me. Thank you. Wow. Working because I was able to learn how to face life realistically. Because Nah, Sobat Gempita, calon Podivers dan Podivers semua. Sekarang giliran kamu nih, ya, giliran kamu tuh join Sandbox. Sandbox di sini tentunya sekarang adalah Podomoro University, yang kayak Miss Dia tadi bilang, the safest place for you to fail, to learn, and to success. Ya, jadi make your own incorporation, make your own company, make your own dream come true nih, Miss. Wow, gila. Itu tadi ya, tambahan dari Sir Felix Oktarianto, itu inline banget dengan tadi yang diceritakan Sir Wisnu di awal. Kita mulai gimana sih? Start from day one. Beneran nih Sir Wisnu, hari pertama kita udah mesti begini nih. Bener banget. Gimana waktu Xiaomi itu harus bersujud ya di depan si graphic designernya yang cantik itu, sampai akhirnya mau bergabung dengan timnya Samsung Tech tadi. Nah, ini rupanya kita sekarang sudah di 2:19 ya. Kita masih punya waktu kan untuk kita bisa question and mark, karena saya lihat sudah ada, banyak nih pertanyaannya ya. Kita akan coba di pertanyaan yang pertama, yaitu dari Natnat dari SMA 3 Jakarta. Ini kepada Sir Wisnu dan Sir Felix. Apakah di Podomoro University proses pembiayaan pembuatan startup semua dibiayai oleh mahasiswa sendiri? Ayo, siapa duluan nih yang mau jawab? Sir Wisnu atau Sir Felix? Mas Wisnu. Jadi
sama seperti di kondisi real. Oh iya. Jadi ini walaupun di universitas, tapi ini kita kondisikan, kita simulasikan kayak realnya, supaya mereka kalau misalnya atau mahasiswa bisa melakukan kesalahan di tempat yang aman tadi. Jadi pendanaan itu yang pertama bisa dari sendiri, bisa dari keluarga, bisa juga dari Podomoro University, dan bisa juga ada dari eksternal, yaitu pemerintah sekarang sudah memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya buat mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pendanaan maksimum itu 25 juta. Wow, oh ini tadi juta. anak-anak kita dapat hampir 200 juta itu ya? 200 juta tadi. Setiap tahun nggak pernah absen. Wow. Mahasiswa kita kesempatan kapan lagi dapat puluhan juta. Jadi bisa dan nggak bisa gampang sih, mereka harus pitching, harus bikin proposal. Tapi karena memang kita sudah ajarkan untuk failure, untuk mencoba untuk membuat pitching dan sebagainya, makanya mereka banyak sih mendapatkan dan kita termasuk universitas yang teratas mendapatkan pendanaan dari. Wow, betul banget. Kalau kemarin Sobat Gempita lihat di postingan Gempita juga, Podomoro University termasuk yang tertinggi jumlah kelompok yang mendapatkan pendanaan ya, dari KBMI ya, Sir Wisnu ya. Dan itu yang menilai adalah dari pihak luar langsung. Jadi anak-anak kita memang dapat ya. Kayaknya itu sudah terjawab semua tadi dari Sir Wisnu ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Citra di SMA Negeri 57. Hai Kak, aduh seneng loh aku dipanggil kakak itu ya. Ada Kak Dea, Kak Wisnu, dan Kak Felix. Hai Kak, kalau jadi mahasiswa di Podomoro University akan dibimbing dan diarahkan nggak sih Kak kalau ingin buka wirausaha atau lapangan kerja sendiri? Silakan, mau Kak Felix atau Kak Wisnu ini yang mau menjawab? Baik, terima kasih Miss Dia. Jadi gini Citra, seperti yang tadi sudah kita ceritakan sharing ke kamu, bahwa semua siswa punya kesempatan untuk memikirkan dan mau bikin usaha apa. Nah, akan diarahkan jelas. Para dosen-dosen di sini punya pengalaman praktisi sebelumnya, terutama yang mengajar entrepreneurship, yaitu mata kuliah TAL tadi. Umumnya sudah punya pengalaman membangun usaha sendiri juga. Jadi otomatis mereka akan sharing, mengarahkan, membimbing, tapi tidak pernah mendikte. Tidak pernah mendikte, Miss. Jadi kita nggak akan maksain kamu, oh kamu mesti bikin bisnis apa, tidak. Ya, itu benar-benar diserahkan kepada kalian sendiri masing-masing. Tapi kita akan mengarahkan, contohnya tadi kita kasih sampel. Kalau di industri seperti ini, nah kira-kira kamu akan melakukan apa? Ya, jadi so you think and you do. Kira-kira begitu Citra. Wah, gitu ya Cit. Jadi tetap dibimbing, tetap diarahkan. Jadi kayak sandbox tadi. Kalau kamu ingat pada saat dukung bagaimana supaya lingkungan menjadi sandbox tadi, menjadi aman dan fun untuk fail. Kakak kelas juga membantu, atau kita sebutkan coach gitu. Coach ya. Jadi mentor-mentornya atau coach-coachnya itu ya kakak kelasnya sendiri. Wah itu keren banget. Iya. Nah tadi kayaknya di kolom chatnya Zoom ada dari Andi Gunawan ya yang pengen nanya ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Tapi kakak-kakak yang ada di Podomoro University dan juga Sobat Gempita dan calon Podivers, ingat untuk isi presensi di link yang ada di chatbox supaya nanti dapat fortune wheel tadi ya, karena lumayan hadiahnya ada OVO 100.000 sampai ada voucher juga 50.000 dan tentu saja lot of souvenir. Nah ini dari Andi Gunawan nih. Halo, selamat siang kakak. Apakah Podomoro University memiliki program beasiswa bagi mahasiswa baru? Jika ada, bisa lewat mana? Nah, langsung ke lantai 1 di Sobat Gempita atau isi di chatbox. Nanti kakak-kakak dari marketing communication akan membantu kalian, membantu Andi Gunawan
untuk apply. Karena kita ada beasiswa up to 100% di program studi Sir Wisnu ada, di program studinya Sir Felix ada, 8 semester up to 100%. Jadi 8 semester kuliahnya 0 rupiah, ya. Itu langsung coba apply, nanti akan ada tesnya seperti apa, nanti dibantu-bantu oleh kakak-kakak cantik nih. Kakak-kakak cantik di belakang layar saat ini ada Kak Ivana, Kak Sandi, Kak Ruby, Kak Lulu, ya, lengkap nih kakak-kakak ini. Jadi semuanya akan ready untuk menjawab. Andi Gunawan, langsung isi link, langsung tanya di chat box, dan pastikan semuanya akan terjawab di sana. Thank you. Kalau tidak, masuk ke Instagramnya Podomoro University, DM, nanti akan juga dibantu oleh, itu namanya yang di belakang sana ada namanya Cici Ruby, cantik rupawan ya. Baik, yang berikutnya ini ada pertanyaan dari SMK Santa Maria Jakarta. Dari Avi, apakah di Podomoro University juga praktek langsung membuat kontrak dan berhubungan langsung dengan pihak ketiga yang sesungguhnya? Wah, ini pertanyaan yang tadi nih, benar banget. Silakan, tadi Sir Wisnu dan Sir Felix. Oke, saya Sir Felix ya. Silakan. Nah, tadi menarik, Mr. Ya. Anak-anak atau mahasiswa di Podomoro University itu sebenarnya kembali lagi itu adalah lingkup kita buat suasana yang real, dan di semua program studi pastinya berkolaborasi. Salah satunya adalah ini ya, apa namanya, business work ya. Kalau misalnya itu membuat kontrak itu adalah sebagian kecil dari kegiatan. Iya. Tetapi kita itu konsepnya act, learn, and build. Jadi teman-teman, memang kita akan diajarkan, tetapi kita ingin teman-teman mencoba dulu untuk membuat. Di situ ya, lu salah baru nanti belajar. Pada saat itu teman-teman melakukan kesalahan, teman-teman akan belajar banyak di situ. Dan metode itu adalah metode yang diterapkan tidak di Indonesia tadinya, tapi di Amerika. Kita adopsi ke sini. Nah, itu sebenarnya rahasia sebenarnya. Iya. Kenapa Amerika itu menjadi nomor 1 di entrepreneur di dunia? Iya. Gitu. Karena environment-nya diciptain ya, Sir Wisnu. Dan itu tadi menarik banget calon Podivers sama Sobat Gempita, karena tadi diberikan langsung kayak otonomi gitu ya. Kayak dia, you want to do everything, do it first, and then you ask gitu ya. Begitupun dengan kontrak gitu ya. Coba lu gimana caranya bikin kontrak, gimana caranya lu negosiasi. Nanti kalau udah belajar salah, baru nih kita akan kasih gitu ya, supaya tahu dulu. Ini kayak iklan ya Sir. Kayak dia udah iklan, kalau nggak kotor nggak belajar. Oh iya. Dan pasti ada jalan. Iya, pasti ada jalan ke sana. Oke, ini karena waktunya udah mepet banget, kita akan coba langsung lompat ke question berikutnya. Kakak-kakak kece, kita akan lihat apakah masih ada pertanyaan, kayaknya masih ada 1 atau 2 lagi ya. Oke, ini ada dari Tia, ada dari Malang nih. Oke, dari Tia, SMA Kodiesu di Malang. Seperti apa pemilihan organisasi startup di tahun pertama di Podomoro? Oh, ini kayaknya tadi karena tertarik ya, bagaimana Sio Dalmi jadi CEO. Iya. Gimana pada saat mengkonstruk organisasi startupnya? Sir Felix mungkin? Terima kasih Miss Tia. Hai Tia, jadi gini, kita memberikan kesempatan kepada teman-teman, ya, yaitu apa? Pada saat pertama kali Anda join Podomoro University, cenderungnya adalah para dosen-dosen tidak ingin Anda membuat kelompok bersama dengan teman-teman yang sudah Anda kenal. Jadi contoh kalau Anda masuk ada teman SMA Anda, tetapi itu kita mencegah agar jangan Anda kelompoknya nanti lu lagi kerjasamanya sama, nggak belajar apa-apa. Ya, tetapi yang kalau pertanyaan Tia adalah bagaimana kita memilih untuk bikin startupnya tadi? Apakah gue boleh sama apa namanya 6 dosen gitu ya Miss ya? Mau milih-milih nih, mau sama yang cakep gitu ya? Ya banget ya. Jadi milihnya siapa? Nah kalau di kita biasanya adalah kami akan men-shuffle, dosen akan men-shuffle secara random untuk yang pertama. Ini proses pembelajaran juga. Kenapa? Karena pada saat teman-teman terjun ke dunia real di dunia usaha di industri, pada saat misalnya teman-teman bekerja dulu nih, kemudian nanti akan buka usaha sendiri, ya kalian nggak bisa pilih-pilih. Begitu nyemplung ke suatu perusahaan, kalian punya rekan kerja seperti apa, kalian nggak bisa pilih-pilih. Ya? Jadi ini untuk belajar dulu bahwa pertama kali organisasi yang kamu bentuk, startup yang kamu bentuk adalah hasil dari random dulu. Tapi nanti mereka Anda bersaing, mengajukan ide, membuat bisnis plan. Nah dari plan itu dilombakan. Lalu ada bisnis yang gugur, ada bisnis yang berhasil. Yang gugur harus ngelamar ke perusahaan yang berhasil tadi. Nah di saat seperti ini Anda bisa memilih.
oh saya mau gabung sama perusahaannya Ono tuh lebih kece misalnya. Tapi perusahaan sama belum tentu mau terima kamu. Jadi kamu harus bikin lamaran CV yang bagus, bikin CV alasan, ya, CV yang bagus ya. bikin alasan mengapa lu perlu terima gue. Ya gitu. Sebaliknya perusahaan juga berusaha mencari talent-talent yang bagus tadi. Contoh seperti Miss Dia cerita, kalau di startup kan ada desainernya keren, jadi saking pengennya nih desainer nih gabung, perusahaan juga akan menawarkan, apa nih, kenapa lu perlu gabung sama saya? Nah ini proses belajarnya, bagaimana organisasi startup Anda nantinya dibentuk. Ya, awalnya adalah dari random, tetapi makin ke atas nanti ke belakang, makin Anda bisa punya kebebasan memilih. Dengan perjuangan. Wah, benar. Dengan perjuangan. Iya, karena tadi kan Sir Wisnu sama Sir Felix juga cerita ya, Podivers dan calon Podivers dan Sobat Gempita. Tadi saya hampir loh Kak, Sobat Gegap Gempita gitu ya. Karena dengan cerita kan Gegap Gempita ya. Jadi pada saat ngobrolin tentang bagaimana memilih tim, tadi ternyata pada saat ada juga tim yang gagal gitu ya. Dan tim yang fail tadi itu mereka bisa construct pivoting idea, atau mereka bisa, oh kayaknya saya tertarik untuk join di other startup gitu ya, yang teman saya udah lebih berhasil, mereka juga bisa apply. Makanya tadi Sir Felix bilang awalnya random, setelah itu mereka bisa bikin CV gitu ya, mereka bikin portfolio, kenapa you mesti hire saya. Dan ini yang akhirnya berkelanjutan dengan pertanyaan dari Detalia nih kayaknya di Zoom ya. Izin bertanya Miss, bagaimana cara menciptakan SDM entrepreneur yang berkualitas dan handal, dan mengapa harus di Podomoro University? Wah, Sir Wisnu, ini PR nih buat Sir Wisnu. Sir Wisnu, bagaimana sih caranya Sir Wisnu itu bisa menciptakan SDM entrepreneur yang berkualitas dan handal, yang tangguh gitu ya? Tadi yang kalau misalnya gagal bangkit lagi, sempat nangis-nangis, tapi dia oke, kita coba sekali lagi, dan sampai akhirnya dia berhasil. Sir Wisnu, bagaimana Sir Wisnu creating those kind of environment yang membuat seseorang itu jadi handal, dan kenapa harus di Podomoro University? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya dalam sekali, Miss Dea, dan ini terjadi di Indonesia. Karena teman-teman, saya aktif dengan teman-teman pengusaha di Indonesia, dan saya memperhatikan ternyata Indonesia ini ada satu nih yang memang PR besar. Kita ini pebisnis banyak, tapi entrepreneurnya sedikit, karena kita masih di peringkat 94 di entrepreneur di seluruh Indonesia. Amerika tadi nomor berapa? Nomor 1. Nah, makanya akhirnya kita belajar dari Amerika. Saya perhatikan, saya belajar dari apa Benson memberikan dan sebagainya. Saya akhirnya mengerti untuk menciptakan negara yang memang bertumbuh dan berkembang, dan akhirnya jadi negara yang mandiri, itu makin banyak entrepreneurnya. Dan entrepreneur itu berbeda dengan pebisnis nih Miss Dea. Kalau pebisnis, ya ini udah apa ya, sudah khatam itu, sudah selesai dengan entrepreneurship. Jadi udah punya entrepreneur mindset dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang mau belajar langsung jadi pebisnis, kalau dia gagal, dia akan jatuh dan sulit untuk bangkit. Di Indonesia terjadi kayak gitu. Jadi teman-teman tadi yang bertanya, Tia ya, yang bertanya. Detalia. Jadi ini PR kita semua nih sebenarnya. Untuk menciptakan Indonesia maju itu kita butuh entrepreneur, bukan hanya pebisnis ya. Pebisnis itu kadang-kadang dia jiwa entrepreneur mindsetnya belum terbentuk, sehingga pada saat dia mulai berbisnis dan jatuh, dia nggak akan kembali lagi. Dan itu terjadi di Indonesia. Sehingga saya cari-cari tahu bagaimana ternyata untuk jadi the real entrepreneur yang memajukan negara itu memang harus dididik, dan tadi menggunakan learn and build. Dia harus dibiasakan untuk menemukan permasalahan, kemudian dia harus dihadapi dengan bagaimana mengatasi kalau misalnya ada ketidakpastian. Dan kenapa harus di sini? Karena memang sih salah satu keunggulan kita ini, karena kita baru Miss Dea ya, kurikulumnya itu kita benar-benar switch. Yang biasanya kurikulum di Indonesia, kalau saya pelajari dari awal sampai akhir dan saya melihat, itu kebanyakan bahwa mindset entrepreneur itu akan diajarkan setelah materi-materi dasar. Seperti apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dasar teori manajemen, dasar teori bisnis, gitu ya. Iya. Betul. Sehingga apa? Untuk menciptakan seorang entrepreneur yang handal dan tangguh, dia harus diberikan di semester awal, di tahun pertama, atau bahkan di hari pertama. Dan itu yang membedakan kita dengan yang lain. Dan
memang kalau misalnya bertanya kira-kira berhasil, ya pertama we learn from the best. Di Amerika berhasil dan ternyata kalau dibuktikan dari ada beberapa prestasi mahasiswa di semester pertama dan kedua, itu saya bisa lihat bahwa kita memang sudah menciptakan entrepreneur yang handal dan dikategorikan berhasil. Dan bahkan nih, ya, memang setiap entrepreneur itu punya caranya sendiri, punya jalannya sendiri. Ada yang memang langsung berhasil, kayak temannya Dalmi itu siapa kakaknya? Iya, Show in J. Ya, itu berhasil langsung. Ada juga yang gagal, jadi baru berhasil. Jadi ada beberapa nggak cuma satu. Ada beberapa ini terjadi di mahasiswa yang angkatan 2020 dan juga alumni. Dia ini surviving, dia gagal pertama tes, ya gagal, ikut lomba lagi, gagal. Yang lainnya berhasil teman-temannya. Wah, terima kasih ya masuk nominasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga gagal lagi. Ini masih tahun pertama ya. Yang keempat gagal lagi. Tapi orangnya itu, karena saya selalu semangatnya, tenang akan ada waktunya. Pada saat percobaan kelima, dia submit ke pemerintah. Dia adalah startup yang nilainya tertinggi kedua. Wow. Nilainya tertinggi kedua teman-teman dari seluruh Indonesia. Dan yang tertinggi pertama siapa? Kakak kelasnya. Wow. Itu ya. Seneng banget tadi waktu Sir Wisnu bilang semua ada musimnya. Itu cocok banget. Kalian inget gak sih pada saat Sio Dalmi itu merasa dia itu gagal lagi, terus akhirnya ditinggal 6 dosan ke United States, lalu si omanya atau grandmanya Sio Dalmi itu bilang bahwa kamu itu berbunga pada musim yang berbeda. Jadi kalau Sio Inje udah berbunga pada musim semi, Sio Dalmi itu berbunganya pada musim gugur. Nah ini tadi yang dinyatakan oleh Sir Wisnu. Jadi bisa jadi dia gagal, begitu berhasil dia nomor 2 tingkat nasional, ya kan? Berarti kan memang tinggal mentalnya ya, Sir Wisnu yang memang dididik oleh Podomoro University ya. Dan yang paling penting, ya, pada saat mereka gagal itu ada di, nah itu tempat yang aman. Betul. Kalau misalnya dia sudah ya gagalnya itu ada setelah dia lulus. Nah itu dia, kita nggak tahu apa lingkungan seperti apa yang memang mendukung dia untuk tetap bangkit. Nah kalau di gagalnya itu pada saat semester awal, kemudian di Podomoro University, nah itu yang tempat paling aman. Yes. We are the safest place. Kali ini kalau tanya mengapa Podomoro University, because we are the safest place to fail, to make mistakes ya. Sama kayak si sandbox tadi. Nah ini tahan dulu ya, pertanyaan masih bererat ini ke bawah, tapi saya ada pertanyaan dulu nih. Silakan dijawab di kolom chat yang ada di Zoom atau di YouTube gitu ya. Pertanyaan yang pertama very simple. Sejak tahun keberapakah di Podomoro University diajarkan atau dipaksa untuk membuat startup? Sejak tahun keberapakah? Ya, yang paling cepat jawab dia langsung berhak mendapatkan saldo OVO. Silakan di chat kakak-kakak. Di belakang sana ada Kak Ruby, ada Kak Ivana, sama ada Kak Lulu yang akan melihat adakah yang menjawab kalau di Podomoro University di tahun keberapa tiba-tiba sudah harus bikin startup. Apakah di tahun keempat? Apakah di tahun ke-10? Waduh, 10 tahun dong kuliahnya. Atau di mana nih? Silakan dijawab di chatnya, ya. Oke. Dari David, ini sambil saya baca ya, dari David di SMA N2 Yogyakarta, saya ingin bertanya terkait undergraduate program khususnya product design. Menarik sekali. Yes, our product design is very active, very cool program. Kak Nove ada di sana, langsung bisa dibantu oleh Kak Prima, Kak Nove, Kak April, Kak Natali, sama Kak Calvin untuk bisa ngobrol tentang product design. Tadi salah satu booth yang pernah didatangi oleh Pak Jokowi langsung, itu adalah booth-nya Podomoro University. Dan exhibition-nya tidak hanya sudah di dalam negeri, tapi sudah dibawa ke luar negeri juga. Jadi, let's go. David dari Yogyakarta bisa pindah langsung Jakarta. Join Design Product Podomoro University. Sudah ada yang jawab mungkin di YouTube? Oh, sudah 1.000 yang jawab? Atau 1.560? Vouchernya cuma 1 ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya.
Apakah masih ada pertanyaan kakak-kakak? Kayaknya tadi di kolom chat masih ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Kita akan masuk ke Gina. Dari Gina, kakak mau bertanya, untuk materi pembelajarannya, entrepreneurnya, apakah banyak prakteknya selain berjalan langsung seperti apa lagi ya contohnya? Terima kasih. Nah, kakak Wisnu, silakan kakak Wisnu. Tadi gantian. Oh, gantian. Kakak Felix kalau gitu, kakak Felix. Silakan. Terima kasih Miss Tia. Jadi hai Gina, tentunya untuk praktik ya. Jadi itu sebuah proses yang panjang. Seperti yang Mas Wisnu sudah ceritakan tadi, seperti yang Felix sudah tunjukin ke kamu tadi. Jualan hanyalah salah satu aktivitas saja. Tapi aktivitasnya besar sekali dari hari pertama, yaitu apa? Mulai pembentukan organisasi ya Miss ya, mulai dengan Anda bikin idenya kemudian mau bikin jualan produknya apa. Namun mendesain dan menciptakan prototipe produk itu sendiri tidak gampang. Itu adalah sebuah proses. Praktik jelas ya. Jadi contohnya anak-anak produk desain, mereka mau membuat apa produknya adalah kursi, mau membuat produknya kaos, itu mereka harus bikin prototipenya. Anak-anak dari produk hukum, mereka mau membuka biro jasa untuk hukum, ya harus mikirin gimana sistemnya, konsultasi, consultingnya. Ya. Nah, siapa yang tenaga yang nanti bisa menjadi profesional di dalam firma mereka? Banyak sekali yang harus mereka pikirkan, dan ini semua praktik. Nah, lalu sampai dengan memang sudah proses penjualan. Di dalam proses penjualan di belakang itu ada banyak yang lain. Ada tim produksi, ada tim finance, keuangan, ada yang praktik bagaimana cara bikin flyers-nya, desainnya, Miss. Jadi banyak banget kerjaannya yang dipraktikkan ya, bukan hanya jualannya. Termasuk contohnya adalah bagaimana mencari sponsor, bagaimana berkolaborasi sama brand merek lain, bagaimana negosiasi yang Miss Dia tadi bilang, kita mau expo berarti harus negosiasi sama ada yang pihak mall, ada yang pihak EO dan sebagainya. Ya, bahkan termasuk media. Contoh mau pasang, termasuk even mau paid promote, itu semua dipelajarin. Jadi yang Mas Wisnu tadi cerita, dulu nih. Jadi teman-teman belajar sendiri. Oke, saya tiap hari pakai IG ya nggak teman-teman. Tapi gimana sih cara beriklan di IG? Gimana cara paid promote? Yang otomatis Anda mencoba. Ya, kalau Anda bingung, selalu ada dosen ataupun kakak kelas yang siap membantu tadi. Wow, itu tadi ya. Jadi kalau ditanya selain berjualan itu nggak cuman berjualan, tapi faktor berjualan itu ternyata dari hulu ke hilirnya. How you talk to vendor, how you create a product, how you do the marketing, dan itu semuanya dilakukan dalam bentuk praktek. Ya, ada yang keren lagi nih. Yes. Ada yang keren lagi. Kalau mereka sudah jago nih, kan di semester 1, 2, 3, 4 udah jago nih. Pasti mereka udah jadi entrepreneur yang memang benar-benar handal gitu ya. Nah, jangan lupa kita harus berbagi juga ke orang-orang lain biar bermanfaat. Social entrepreneurship ini. Bayangin, kita pergi ke desa, membangun desa itu supaya nih desa itu mandiri. Betul. Yang ternyata desa Betula itu adalah salah satu desa wisata yang memang menjadi juara ya untuk desa wisata di Indonesia. Betul. Di sana kita melakukan aktivitas 5 besar nasional ya. 5 besar nasional. Dan kemudian anak-anak yang mahasiswa nih yang memang udah berpengalaman tadi, dia terjun ke desa, melihat apa potensinya, kemudian dia bekerja sama dengan masyarakat desa untuk membangun desanya. Itu keren banget. Wah, kece banget. Baru segelintir misalnya. Iya. Bagaimana kita berinteraksi, melihat bagaimana budaya yang ada di desa itu. Anak-anak tidak hanya belajar, tapi masyarakat desanya juga mendapatkan sesuatu yang memang akhirnya berdampak dan desanya sekarang menjadi keren. Aduh, merinding banget loh ini Gina, thank you for the question. Jadi hulu ke hilir social entrepreneur sampai pengembangan yang begitu dalam ya. Begitu banyak step by step yang telah dilakukan oleh Podomoro University. Dan ini kalau Gina mau tahu nih, kita baru berdiri di 2014. Jadi kita ini masih 7 tahun. Tapi kalau kita lihat prestasinya udah luar biasa sekali. Kita bisa beat the prestasi yang sudah 50 years and more yang memang sudah bertanding di laga yang sama gitu ya. Jadi anak-anak kita yang baru belajar tadi, dia udah bisa bertanding di laga yang sama dengan tempat-tempat yang sudah lebih mature ya. Sudah lebih duluan. Lagi juga yang kan mungkin kelupaan nih teman-teman. Kan kalau misalnya di hotel bisnis itu ada satu semester untuk magang kan ya. 2 semester. 2 semester. Nah, ditambah lagi sekarang dengan ada program pemerintah, kita juga ngikutin kan apa yang diberikan pemerintah di Kemendikbud. Si mahasiswa kalau misalnya adik-adik tahu di
pada saat nanti kuliah akan ada namanya MBKM, Merdeka Belajar dan Aktif Merdeka. Nah itu kegiatannya banyak banget ya. Mulai dari tadi magang 2 semester, ada kegiatan berwirausaha itu bisa dilakukan juga 2 semester. Jadi kalau memang teman-teman emang fokus untuk bikin bisnis, itu bisa dilakukan selama 2 semester. Kalau memang yang mau jadi profesional bisa nggak? Bisa banget. Bener, setahun ya Mas? Ya, hampir setahun juga, bahkan mau lebih lagi sih nggak bisa. Karena Merdeka itu ada minimal 3 semester. Wow, Jadi, luar biasa. Entrepreneurial kan bisa mau jadi profesional bisa, mau jadi entrepreneur bisa, mau jadi akademisi seperti saya juga bisa. Ya, kalau mengabdi ke masyarakat, wah apalagi. Lebih bisa lagi. Jadi jiwanya yang ditempa oleh Podomoro University sehingga mentalnya kuat untuk di all kind tadi. Ya. Jadi ingat ya, ditempa nih jiwanya sama dosen-dosen kece seperti Kakak Wisnu dan Kakak Felix nih ya, 2 contohnya. Kalau pengen kenal, pengen makin sayang sama Podomoro University, langsung add IG-nya ada di @podomoro-university, TikTok-nya juga ada, website-nya juga ada. So contact us and we will let you know apa aja sih yang udah dilakukan oleh Podomoro University di usia yang begitu muda ini. Ya, kita muda tapi kita kecepatannya seperti mantan pacar saya, Michael Schumacher. F1 kita ya. Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Tia nih. Sebelum kita nanti masuk ke Fortune Wheel, karena kita akan langsung memutar siapa-siapa saja yang beruntung. Jadi saya itu pernah melihat murid-murid atau mahasiswa-mahasiswanya Sir Felix sama Sir Wisnu ini kerjaannya naik turun lift ya. Untungnya kampus kita ini liftnya dari lantai 1 sampai lantai 46 ya. Mereka ini masuk ke lift lalu mereka ketemu sama orang asing ya, orang yang nggak kenal, lalu mereka ala-ala pitch. Ini nyambung sama pertanyaannya Tia nih di SMA Bandung. SMA berapa nggak ketahuan ya, dari SMA di Bandung. Menurut Sir Wisnu, pitch seperti apa yang disukai oleh investor? Ini bisa disambungkan nih. Kenapa Sir Wisnu bisa punya program anak-anak belajar elevator pitch di elevator beneran gitu ya. Ini bisa nyambung sama pertanyaan Tia ini, Sir Wisnu. Pitch seperti apa yang disukai oleh investor, Sir Wisnu? Wah, ini sebenarnya itu tugasnya adalah nonton nanti film startup kayak Tugas pertama ya. Tugas pertama. Pitching, bagaimana membuat pitch deck, bagaimana mentor-mentor itu memberikan bagaimana si startup itu membuat fisik dan sebagainya. Dan menariknya teman-teman, kalau di Podomoro University kembali lagi, pertama memang kita memberikan kesempatan buat teman-teman untuk mencoba untuk ketemu investor, real investor. Dan kadang-kadang ini jadi bahan lucu-lucuan. Kita belum bisa apa-apa, tapi ketemu real investor nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Yeah. Dari situ baru akhirnya dikasih tahu, oke teman-teman yang Anda lakukan itu kayak ngobrol sama teman, bukan pitching. Akhirnya diajarin. Nah, pitching yang baik adalah mulai dari pertama, dia idenya itu memang sudah valid, sudah memang benar-benar diharapkan oleh banyak orang. Nah, itu dia, itu yang pertama ya. Ide usahanya atau usahanya itu diinginkan banyak orang. Dan yang kedua, itu adalah bisa diimplementasikan, bisa dikerjain, jangan cuma di awang-awang aja. Iya. Dan yang ketiga, secara cuan itu ada, secara bisnis itu bisa berkelanjutan. Jadi 3 itu sebenarnya. Nah, menariknya nih, Miss Dia Servalis, kita ini kan memang learn from the best ya. Jadi kita datangkan yang pasti pertama angel investor pasti, tapi dia nggak bisa ngajarin karena dia memang tugasnya adalah melihat apakah ini potensi atau enggak. Dia kasih tahu. Tapi yang ngajarin kita ini adalah salah satunya Andrea Sanjaya. Itu adalah foundernya iGrow. Iya. Ini Mas Jaya ini, Andrea Sanjaya ini memberikan tips-tips bagaimana membuat pitching yang membuat perusahaan iGrow itu menang di beberapa negara. Nah, itulah kenapa kalau misalnya Miss Dea dan Sir Felix lihat mahasiswa kita memang keren lah kalau masalah pitching, padahal baru tahun pertama. Ngeri. Ketemu di lomba-lomba ya, di lomba-lomba itu ketemu si anak-anak mahasiswa itu. Sir, ini nggak salah, Sir. itu udah semester akhir semua, Sir. Itu semester 2. Udah nggak apa-apa, pede aja. Tapi dia terbukti lah, akhirnya menang gitu. Dia bukan mengalahkan itu, tapi dia bisa bersaing dengan kakak-kakak kelas di kampus.
Wow, nah ini nih buat kalian yang nonton startup ya, itu ilmunya ya, nggak cuman karena drakornya kece, tapi ilmunya luar biasa banget. Kalau kalian ingat pada saat Shodalmi pertama kali pitch di panggung, itu terjadi di Podomoro University. 1 tahun pertama, bahkan masih setengah semester, dia naik panggung, di depannya ada Andrea Sanjaya, ada orang dari Victorian Government, ada juri dari Babson Amerika, itu jadi judges-nya, lalu dia ngeliatin anak-anak kita pitching di panggung, di depan orang-orang beneran, investor beneran, lalu persis kayak begitu. Kapan itu? Setengah semester. Kenapa? Karena itu adalah UTS-nya. Iya. Wah, gila kan? Itu yang terjadi di Podomoro University, guys. Jadi benar-benar, dan kita bahkan sering sekali menggunakan boardroom dari directors yang ada di Agung Podomoro dan Agung Podomoro Group. Jadi memang benar-benar as if ketemu sama the real person in charge from the industry yang memang melihat langsung. Jadi pada saat mereka udah berlaga dengan senior-seniornya atau bahkan dengan bisnis-bisnis yang udah berjalan, mereka bisa beat that ya. Karena buktinya kita masuk tadi di KBMI. Nanti kalau nggak percaya dicek di postingan Gempita hari ini atau kemarin. Itu ada KBMI Podomoro University mendapatkan 10 grup untuk hibah ya, untuk pendanaan. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan dari Steffi Teroni nih, kita akan masuk ke Wheel of Fortune dulu dengan saldo OVO 100.000 ada 5 ya, dari siapapun yang sudah tadi masuk ke linknya kita. Kita coba kita akan masuk ke Wheel of Fortune ya. Nanti setelah itu kita baru masuk ke pertanyaannya Steffi. Steffi tahan dulu ya, Steph. Jangan keluar dulu, we'll be back to you. Kita akan main dulu nih Wheel of Fortune. Kita akan diputar ini ya sama kakak cantik, kakak Ruby. Ya, coba diputar siapakah pemenangnya ini. Yang pertama kita punya stop. Kurnia mendapatkan saldo OVO yang pertama senilai Rp100.000 dan kita akan putar lagi Wheel of Fortune-nya. Stop. Deg-degan ya. Dia Lestari Ningtyas. Congrats. Ini hoki namanya ya. Dan hoki juga the key ya, the king of cuan nih. Oke, kita akan coba yang ketiga, kita putar lagi fortune wheels-nya kakak Ruby. Stop. Oke. Siapakah dia? Ketiga ada Wildan Mutakin. Wih, Wildan Mutakin. Lalu yang keempat, saya sambil lirik keberapa ya, nanti saya kebanyakan, nanti kakak Ruby nombok ini. Stop. Ahmad Ihsan Maulana, for you voucher 100.000 OVO, lumayan nih ya, kita bisa belanja nih ya. Dan yang kelima voucher OVO 100.000, stop. Stop. Wih, ini tadi tanya nih, Detalia, thank you so much, udah voucher yang kelima. Lalu kita akan ada apa lagi nih? Kita masih ada Fortune of Teller lagi? Oh, Fortune of Teller, Fortune of Teller lagi? Masih ada? Oke, putar lagi. Masih ada lagi. Rifki M. Fahrezi berhak mendapatkan souvenir dari Podomoro University. Saya sampai tadi voucher sama souvenir agak belibet nih di bibir saya. Coba kita putar lagi. Stop. Ada siapakah yang dapat souvenir dari Podomoro University? Wow, ada Eden Tamrin. Baik, 5 voucher dan 2 souvenir sudah kita keluarkan. Kita masih punya lagi, tapi nanti di pertanyaan itu. Kita masih punya 2 pertanyaan lagi. Yang tadi dijawab baru tahun keberapa Podomoro langsung
mendapatkan pendidikan entrepreneurs. Pertanyaan ini, Miss dan Sir, dari Steffi Veroni, saya mau nanya sama Sir Wisnu dan Sir Felix, lebih berpengaruh manakah packaging yang menarik atau pemasaran yang menarik nih? Wah, ini nggak ada benar, nggak ada salah nih pertanyaan, tapi pasti ada dua point of view yang berbeda. Silakan Sir Wisnu. Oke, terima kasih. Ini survei dulu apa saya? Monggo. Mau shoot dulu nih. Hana Ayo, Monggo. Oke, Steffi Veroni. Nah, sebenarnya ini antara ini packaging atau pemasaran yang menarik. Gimana kira-kira yang lebih berpengaruh? Nah, ini menarik. Jawabannya sebenarnya dalam bisnis itu ada keseimbangan sih. Kalau misalnya kita lihat di dalam bisnis model ya, Felix, ada yang memang fokus kepada si customer-nya, ada yang fokus kepada produknya, ada yang fokus juga terhadap keuangannya. Nah, untuk menjadikan bisnis itu memang benar-benar bagus, itu memang harus seimbang nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi jawabannya apakah pemasaran atau packaging, sebenarnya packaging bagian dari pemasaran. Tetapi kalau misalnya saya bisa jawab, itu merupakan bagian dari keberhasilan sebuah bisnis. Tidak hanya bisa itu saja. Memang sih, contohnya kalau misalnya ada packaging yang menarik, tapi dalamnya nggak bagus, akhirnya sekali beli terus udah nggak mau beli lagi. Tapi kalau misalnya packagingnya nggak bagus, tapi dalamnya enak, itu lama banget sampai ke pasar karena orang nggak ngelirik-ngelirik. Padahal dalamnya enak. Nah, oleh karena itu tadi, bagaimana kita mengkombinasikan bagian-bagian tadi. Kalau di bisnis model nanti belajar nih, di sebelah kanan ada tentang customer, di sebelah kiri bagaimana produknya itu dibikin dan bagaimana keuangan. Kalau itu menurut saya itu sih Sir Felix. Kalau Sir Felix sudah lengkap banget jawabannya. Ini kalau jadi dua-duanya sama 110. 110. Ini kalau di kelas benar nih langsung dosen bilang, lulus. Ini teman-teman sekali lagi ya, seperti yang Mas Wisnu bilang, tidak ada, ini bukan untuk dipertentangkan mana yang lebih, tetapi ini bagian satu kesatuan. Satu-satu. Wow, jadi packaging dan menarik dan pemasaran yang menarik itu dua-duanya harus punya bobot dan biasanya dia akan ditentukan oleh CEO-nya ya. So which one yang we want to focus or which one prosentasenya yang perlu digedein gitu ya. Dan tadi buat teman-teman yang sudah menang Fortune Wheels ya, bukan fortune teller ya, Fortune Wheels, pastikan untuk menghubungi nomor kakak-kakak yang ada di kolom chat karena nanti dari dihubungi nomor tersebut maka hubungi 0813-888-98060 untuk klaim hadiahnya. Ya, jangan lupa ya, siapapun tadi yang sudah disebutkan di Fortune Wheels pemenang-pemenangnya, termasuk pemenang yang menjawab bahwa di tahun pertama Podomoro University langsung menjadi entrepreneur, itu langsung hubungi 0813-888-98060 ya, hubungin karena voucher 100.000 sama tadi souvenir-souvenirnya akan jadi pemenang di sana. Dan ingat buat mampir ke lantai 1. Kenapa mampir ke lantai 1? Karena di lantai 1 ada booth-nya Podomoro University dan tadi buat teman-teman yang pengen dapat beasiswa, beasiswanya akan bisa diberikan di sana. Nah, ternyata mau ada Fortune Wheels lagi nih, tapi kayaknya kita punya berapa lagi? 3 lagi. Nah, sebelum kita masuk ke Fortune Wheels ya, 50.000, Sir Felix dan Sir Wisnu, dari semua pertanyaan tadi, boleh nggak kalau Fortune Wheels-nya 1 aja, yang 2 kita kasih sama penanya terbaik? Boleh ya? Oke. Favorit Sir Wisnu. Pertanyaan siapa tadi, Sir? Yang paling hits buat Sir Wisnu. Silakan dilihat di scroll dulu nih, Sir Wisnu lihat di layar. Tadi, ini yang paling menantang nih, ini yang paling menantang dan membuat akhirnya saya awake. Ternyata kita masih harus punya banyak entrepreneur di Indonesia. Yes. Nah, ini adalah pertanyaan Detalia. Kenapa harus Podomoro? Oke, Detalia, selamat. Detalia, congratulations. Kamu terpilih jadi anaknya Sir Wisnu langsung. Jadi kalau Detalia pengen kenalan sama Sir Wisnu, kamu bisa Wisnu Dewo Broto di Instagram. Kamu bisa DM, Sir Wisnu, aku Detalia, kalau pengen ngobrol-ngobrol, dapat coaching. Kayaknya Sir Wisnu dengan senang hati akan memberikan free coaching buat Detalia nih. Karena Sir Wisnu secara personal langsung memilih Detalia.
Dan yang kedua, Sir Felix. Kalau favoritnya Sir Felix yang mana nih? Yang mana Coba ya? dilihat. Coba lihat. Ada lalu ada mana lagi nih? Lalu ada Oke, ini kayaknya baik. I tahu. Yang Ini Andi ya? Andi. Oke. Andi. Anda memilih Andi? Boleh. Wow. Congratulations Andi. Andi dapat saldo OVO 50.000 karena sudah dipilih oleh Sir Felix. Nah, kalau Sir Felix, alamat IG-nya unik. Coach Jason Felix. Karena ternyata Sir Felix ini tidak hanya dosen, tidak hanya head of PUX, tapi juga coach untuk kesehatan. Gitu ya, siapa tahu nanti kalau kamu Andi, kamu DM Sir Felix di Instagramnya Sir Felix, kamu bisa dapat sesi kelas gratisnya combat nih. Waduh, Sir Wisnu kayaknya kita berdua perlu combat nih Sir Wisnu. Baik, dan yang terakhir kita masih punya satu voucher lagi, OVO saldo 50.000 nih. Silakan, kayaknya yang kali ini kita Fortune Wheels lagi. Karena tadi Fortune Wheels-nya masih banyak yang belum dapat kayaknya ya. Kita putar lagi Fortune Wheels-nya. Cuk. Yes. Stop. Yep. Kita punya Anggi Velia Paparang. Anggi, tolong hubungi nomor handphone tadi, ya, nomor handphone yang sudah ada di chat, karena tadi ada Detalia, pilihan Sir Wisnu, ada Andi, pilihan Sir Felix, dan tentu saja ada teman-teman tadi yang menang. Silakan menghubungi 0813-888-98060 karena Anda akan bisa langsung klaim you punya hadiah. Dan ingat juga untuk menghubungi nomor-nomor kakak-kakak tadi yang sudah ada di chat untuk bisa berhubungan langsung. Jangan lupa mampir ke Instagram atau ke TikTok Podomoro University. Ada juga Instagramnya Wisnu Dewa Broto. Kalian kalau lihat nih, Sir Wisnu ini, kalau Sir Felix tadi combat, Sir Wisnu ini musisi. Jangan main-main. Siapa penyanyi yang pernah diiringi Sir Wisnu? Kalau kalian tahu, pasti kalian kaget. Salah satunya adalah Ada banyak. buat kamu yang nonton AADC, itu pemainnya salah satunya pernah nyanyi diiringi oleh Sir Wisnu Dewa Broto. Musisi, musisi ini, dan yang satu lagi adalah coach sport. Dahsyat nggak? Faculty members, aka dosen-dosen dari Podomoro University. So, Sobat Gempita dan Podivers dan future Podivers, thank you so much untuk semua dukungan, untuk semua partisipasi, untuk semua kehebohan yang begitu gegap gempita di acara Gempita ini. Saya Dea Wibowo undur diri. Terima kasih sekali atas semua partisipasinya. Thank you Gempita. Thank you LLDT3 yang sudah mensupport kita dengan kegiatan yang sangat-sangat luar biasa ini. Kita akan ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Ingat, mampir di kita punya booth di lantai 1 Podomoro University. Saya Dea, ada Wisnu Dewa Broto, Felix Octavian Precision. Kami undur diri. Thank you so much. We love you. Stay safe, stay healthy. Semoga semua hidup berbahagia. Thank you.